Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 akan menerangkan tentang problematika mengawini wanita hamil dan status anak dari hasil zina. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Abdul Aziz, terus saya sendiri Muhammad Dwi Raihan, Muhammad Ilham Fadilah, dan juga Muhammad Firdaus Al-Ansari. Pada pembahasan pertama di sini tentang pengertian. Pengertian ini akan dibahas oleh Kang Aziz, kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari perkawinan. Bahwa dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Di samping itu merupakan asal-usul dari suatu keluarga. Dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian bahwa perkawinan adalah bukan semata-mata untuk legalisasi saja, tetapi dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan rukun dan syarat perkawinan. Bahwa rukun yang pertama adalah calon mempelai pria, harus adanya calon mempelai pria dengan syarat-syarat beragama Islam. Kemudian laki-laki jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah calon mempelai wanita dengan syarat-syarat beragama Islam, beragama meskipun Yahudi atau Nasrani. Kemudian perempuan jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan. Kemudian yang ketiga ada wali nikah dengan syarat-syaratnya, laki-laki kemudian dewasa mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Kemudian yang selanjutnya ada saksi nikah, syarat-syaratnya minimal 2 orang laki-laki hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa. Kemudian rukun yang terakhir adalah ijab qabul dengan syarat-syaratnya adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, kemudian memakai kata-kata nikah, tajwiz atau terjemah dari nikah atau tajwiz. Antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul saling jelas maksudnya. Kemudian orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram atau ihram haji ataupun umroh. Kemudian majelis ijab harus menghadiri minimum 4 orang calon mempelai pria dan atau wakilnya. Wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan 2 orang saksi. Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka perkawinannya atau pernikahannya yang dilangsungkan tidak sah. Kemudian yang selanjutnya ada hikmah dan tujuan pernikahan. Bahwa tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena sifatnya subjektif. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Kemudian melaksanakan libido seksualitas. Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Kemudian untuk menimbulkan rasa cinta suami dan istri dan menimbulkan rasa kasih sayang antara kedua orang tua dan anak-anaknya, dan adanya rasa kasih sayang antar sesama dan anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang tersebut dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat.
sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Kemudian yang terakhir ada hikmah dari adanya pernikahan. Yang pertama tentunya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Yang selanjutnya melestarikan manusia dengan perkembangan biak yang dihasilkan oleh pernikahan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan suami istri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyah. Kemudian kerjasama suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Kemudian mengatur hubungan laki-laki dengan wanita berdasarkan asas pertukaran hak saling kerjasama yang produktif dalam suasana cinta, kasih, dan perasaan saling menghormati satu sama lain. Demikian yang dapat saya jelaskan, meliputi pengertian, kemudian rukun dan syarat, serta tujuan dan hikmah dari pernikahan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator yang lain. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kang Ajis yang telah memaparkan materi tentang pengertian juga hikmah dari pernikahan. Selanjutnya, tentang pandangan Islam mengenai menikahi wanita hamil dan juga istimbatnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Firdaus. Padanya dipersilahkan. Baik, sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang menikahi wanita hamil. Pandangan Islam mengenai menikahi wanita hamil yaitu ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 yang artinya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang Suaranya hilang, Kang Daus. Wah, Suaranya hilang. ya. Ada. Lanjut. Baik. Nah, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Nah, pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik untuk mengawini mereka. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili, perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya. Nah, dalam hukum Islam juga ditetapkan sebuah perkataan sebagai istilah at-tazawwaju bil hamili yang dapat diartikan sebagai pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya. Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam. Di antaranya yang pertama, sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam. Yang kedua, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri. Yang ketiga, kedudukan nasab atau keturunan anak yang dilahirkan. Nah, terjadinya wanita yang hamil di luar nikah atau yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma etika dan perundang-undangan negara, selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agamalah yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.
Poin selanjutnya yaitu istinbat hukum perkawinan wanita hamil. Dalam masalah kawin atau hamil terdapat perselisihan pendapat para ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa harus menunggu bayi yang dikandungannya lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i, selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil akibat zina maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, yang kedua, menurut mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi pun mengemukakan pendapat yang hampir sama dengan Imam Syafi'i, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina, akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim sampai si wanita tersebut melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa iddah, karena iddah bertujuan menjaga nasab, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa iddah. Nah, hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Yang ketiga, menurut mazhab Imam Maliki. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengharamkan secara mutlak. Nah, kalau tadi dua imam tersebut, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memperbolehkan. Nah, Imam Maliki sebaliknya yang mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Maliki berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Sehingga wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa melangsungkan akad perkawinan. Yang keempat yaitu menurut mazhab Hambali. Imam Hambali berpendapat yang serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau pun berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Perempuan pezina, baik ia hamil atau tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, telah habis masa iddahnya, namun jika ia hamil maka iddahnya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa iddahnya itu. Yang kedua, telah taubat. Nah, wanita itu telah taubat dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertobat maka tidak boleh mengawininya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator yang lain. Baik, terima kasih kepada Kang Firdaus yang telah memaparkan tentang pandangan Islam juga istimbatnya tentang menikahi wanita hamil di luar nikah. Kemudian materi selanjutnya yakni tentang status anak hasil zina. Yang pertama tentang pengertian anak zina dan juga kedudukan nasab anak zina yang akan dipaparkan oleh Kang Ilham. Padanya dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian anak zina. Yang kedua yaitu tentang kedudukan nasab anak zina. Nah,
Perlu digarisbawahi bahwasannya kata anak diberlakukan secara umum untuk makhluk, baik itu manusia maupun juga hewan. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga terkadang menggunakan kata ini untuk menyebutnya sebagai keturunan seseorang. Akan tetapi menunjukkan asal lahirnya, menurut hukum Islam, seorang anak yang baru lahir dikatakan sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 bulan dari perkawinannya, ataupun kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah. Nah, anak zina ini dalam hukum positif Islam yang terdapat di Indonesia ya, termasuk ada anak yang tidak sah, yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu anak alami. Nah, anak alami ini yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orang tuanya tidak terkait dengan perkawinan lainnya. Terus yang kedua, anak sumbang. Nah, anak sumbang ini anak yang dilahirkan dari eh, hubungan antara pria dengan seseorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain. Nah, yang terakhir yaitu anak zina. Anak zina ini yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau seseorang pria dengan seorang wanita salah satunya atau keduanya terikat dengan perkawinan lainnya. Nah, yang kedua mengenai nasab anak zina. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tadi mengenai pengertian anak zina, maka di sini akan dibahas mengenai kedudukan anak zina. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai kedudukan anak zina, sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu kedudukan anak sah pada umumnya. Secara garis besar, Allah Subhanahu wa taala menentukan kedudukan anak sah kepada keluarganya yaitu yang pertama, anak sah merupakan nasab bagi ayah dan ibunya. Ia adalah mahram yang tidak boleh dinikahi oleh ayah maupun ibunya. Terus yang kedua, keutamaan menerima harta waris dengan pengertian bahwa mereka adalah orang yang paling dekat dengan ayah dan ibunya. Terus yang ketiga, dia mendapatkan nafkah, pendidikan, dan bimbingan bagi kehidupannya. Yang keempat, memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, yang terakhir, dalam hal perkawinan ini, seorang anak sah apabila wanita ini memiliki wali yang sah juga kelak akan menikahinya. Nah, sementara bagi anak zina, walaupun kedudukannya suci dari segala dosa, ia menyebabkan kelahiran di dunia ini, dia tidak bisa terlepas dari berbagai masalah karena statusnya tersebut. Adapun masalah yang berkaitan dengan masalah berkaitan dengan anak zina, diantaranya nasab. Nah, nasab ini pada intinya seseorang anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya saja dan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Terus yang kedua, warisan. Pendapat Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak tersebut dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya, dan serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya. Anak yang lahir dari akibat perzinahan ini tidak memiliki hak mendapatkan warisan dari seorang ayahnya. Akan tetapi, anak dizina itu hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Terus yang ketiga tentang nafkah. Nah, oleh karena itu status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata. Maka di sini yang wajib memberi nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu seorang suami tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari ayah atau bapak alaminya. Terus yang terakhir dalam hal masalah perwalian. Apabila dalam kasus bahwa anak ini telah dari perbuatan zina atau di luar nikah, anak tersebut setelah dewasa ia menikah, bapak aslinya tidak berhak atau tidak sah untuk menikahinya kecuali anak tersebut jika ingin melangsungkan pernikahan, maka ia harus mempunyai wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim tersebut.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dan kedudukan nasab anak zina. Saya akan kembalikan ke moderator untuk menjelaskan materi selanjutnya. Semoga kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Ilham yang telah memaparkan materi tentang pengertian dan juga kedudukan dari anak hasil zina. Di sini selanjutnya materi tentang pandangan Islam terhadap anak hasil zina juga istinbat hukum tentang anak dari hasil zina yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap anak hasil zina. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hubungan mahram antara anak zina dengan wanita penzina tidak terputus. Artinya, wanita tersebut dengan anak yang dilahirkan atau dihasilkan oleh sebab karena zina secara sendirinya terkait nasab antara keduanya. Untuk itu, jika anak yang lahir tersebut anak laki-laki, maka seorang wanita zina tidak bisa menikahinya karena terpautnya tali mahram antara keduanya. Namun demikian, ulama justru berbeda pendapat terkait nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa dalam kaitannya dengan mahram anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan anak lahir tetap tidak terputus. Jika laki-laki tersebut mengakui anak sebagai anaknya, terdapat beberapa alasan normatif dan alasan logis yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menetapkan kemahruman seorang anak zina ini dengan laki-laki penzina. Alasan normatifnya yang dimaksudkan merujuk pada ketentuan hadis, yaitu terkait dengan ketetapan Rasulullah SAW mengenai orang-orang yang berzina pada zaman jahiliyah. Rasulullah menetapkan kekerabatan mahram anak dengan mereka yang melakukan zina, sedangkan warisan tidak ditetapkan. Hal ini nampaknya mengacu pada dalil hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari salam dari sebagian sahabatnya, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pelacuran dalam Islam, barang siapa yang telah berzina pada masa jahiliyah, maka ia telah mendapatkan bagiannya. Dan barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Hadis ini mengacu pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya mendapatkan unsur kemahruman tersebut. Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan dari penjelasan tersebut. Dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah memandang anak zina ini memiliki hubungan darah yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Anak zina merupakan anak bagi laki-laki pezina atau sebagai hasil dari benih laki-laki itu. Di samping itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah beralasan bahwa hubungan mahram ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun. Berbeda halnya dengan ketetapan pendapat keperdataan anak. Misalnya, warisan anak bisa terputus ketika orang diketahui telah membunuh atau keluar dari agama Islam, atau sering kita sebut adalah murtad. Termasuk juga penghalang warisan adalah karena hubungan zina. Kemudian, dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam ketentuan mahram anak zina ini dengan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut. Keterkaitan hubungan mahram tetap dipandang ada oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah meskipun anak tersebut merupakan anak dari hasil perzinahan. Ketentuan hadis di atas merupakan alasan yang normatif yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menguatkan pendapat-pendapatnya. Adapun alasan logis dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu di samping karena anak zina bagian dari laki-laki zina tersebut yang secara turunan merupakan benih atau mani dari laki-laki tersebut, juga beralasan dengan menyatakan perbandingan hukum, yaitu anak susuan memiliki hubungan mahram dengan orang tua yang menyusui, apalagi anak zina yang secara lebih
yang secara benih atau mani laki-laki jinah yang menghasilkannya. Dari analogi yang digunakan, maka logisnya kiranya menyatakan bahwa kemahroman anak jinah itu dihubungkan dengan laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Karena air susu saja dapat menimbulkan hubungan mahram, apalagi air mani, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang secara jelas dapat menimbulkan nasab seseorang dengan orang lain. Untuk itu, dengan dua alasan, maka dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah memandang mahram sebagai sesuatu yang tidak dapat diputuskan antara seorang dengan orang lain, termasuk juga tidak dapat diputuskan karena alasan perjinaan yang mendahulunya. Kemudian yang selanjutnya tentang istinbat hukum tentang anak hasil zina. Dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tersebut tetap kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya, walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua penzina, dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari 6 bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar atau janji pengakuan anak. Wahbah Zubaili dalam Al-Fuqih Islami Adilatu menyatakan ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dijinahi apabila melahirkan anak setelah 6 bulan akad nikah, maka nasabnya ke pria yang menjinahinya itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah, maka tidak dinasabkan kepada prianya, kecuali apabila si pria membuat ikrar atau janji dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini, nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya. Masalah penting lain yang dikemukakan dalam dan bahkan diperdebatkan oleh para ulama adalah jika pengakuan nasab itu datang kepada anak yang lahir dari seorang wanita yang berstatus lajang, baik janda maupun perawan, yang jelas-jelas tidak memiliki seorang suami. Pendapat pertama dikemukakan oleh Urwah bin Zubair, Salman bin Yasar, Abu Hanifah, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, An-Nakhai, Ishaq bin Rawiyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Al-Qayyim. Mereka menyatakan anak zina tetap bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menjinahi ibu kandungnya, jika memang lelaki itu mengakuinya dan benar-benar si wanita itu tidak bersuami dan bukan berstatus budak. Bahkan secara lebih tegas, Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Al-Fauzan mengatakan, diriwayatkan oleh Ali bin Hashim dari Abu Hanifah, beliau berkata bahwa menurut saya tidak masalah jika ada seorang laki-laki yang menjinahi seorang wanita sehingga si wanita itu hamil, lalu dinikahinya pada saat ia hamil dan si suami itu diam-diam saja atas kejadian yang dialaminya. Anak itu pun bisa dinasabkan kepada lelaki yang dimaksud. Menurut pendapat kedua, anak zina itu tidak bisa bernasab dengan ayah biologisnya, walaupun ia mengakuinya. Anak zina itu hanya bisa bernasab dengan ibu kandungnya. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh imam-imam mazhab yang 4 dan mazhab Az-Zahiriyah. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya, bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilakukan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah penzina sebagai anak yang sah. Mungkin selanjutnya tentang mengenai status anak yang dilahirkan hasil dari kawin hamil, ada 2 pendapat ya. Yang pertama, status anak yang dilahirkan tetap sebagai anak zina dan karena itu dinasabkan pada ibunya, bukan pada pria yang menikahi ibunya, karena faktanya ia bukan ayah biologisnya. Apabila anak tadi terlahir perempuan, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim atau pejabat KUA, kantor urusan agama. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi, anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah
dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut. Mengenai bayi yang lahir daripadanya, sepakat ulama hukum Islam menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan ulama hukum. Yang pertama pendapatnya adalah ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina apabila dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah. Yang kedua, pendapat kedua adalah ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut